Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3 yang solih dan solihah. Alhamdulillah hari ini bertemu kembali. Kita akan belajar seperti biasanya setelah pelaksanaan PTS selama 2 pekan kemarin. Mulai hari ini kita akan belajar pada tema 3 yaitu benda di sekitarku, subtema 1 aneka benda di sekitarku. Pembelajaran 1 dan 2 dengan materi pokok. Yang pertama, pengertian, jenis dan sifat fisik benda. Yang kedua, satuan baku dan tidak baku. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak semuanya, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Mengenai pengertian, jenis, dan sifat fisik benda. Nah, anak-anak, tentunya di sekeliling kita banyak sekali benda-benda yang kita gunakan. Benda itu apa sih? Benda adalah suatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Kemudian, ada berapakah jenis-jenis benda? Ya, jenis-jenis benda dikelompokkan pada benda hidup dan benda tak hidup. Benda hidup contohnya apa saja? Kita manusia, hewan, tumbuhan, ya termasuk pada benda hidup. Sedangkan benda tak hidup apa saja contohnya? Banyak ya anak-anak, ada buku, pensil yang kita gunakan untuk belajar, ada kursi yang kita gunakan untuk duduk, ada meja belajar yang kita gunakan saat kita belajar, dan lain sebagainya. Lalu, bagaimana dengan sifat fisik benda? Sifat fisik benda bisa dikelompokkan berdasarkan ukuran, bentuk, dan warna. Nah, anak-anak, tentunya di layar kalian saat ini kalian melihat berbagai macam benda. Sekarang, tulislah benda-benda berikut pada tabel yang terdapat pada buku tema halaman 3 dan 4. Kelompokkanlah sesuai dengan jenis benda, kemudian berikan keterangan sesuai dengan sifat fisiknya. Mari kita lanjutkan anak-anak materi yang selanjutnya, yaitu mengenai satuan tidak baku, dan nanti akan Ustazah sampaikan mengenai satuan baku. Anak-anak masih mengingat apa itu satuan tidak baku? Satuan tidak baku adalah satuan yang apabila digunakan dalam pengukuran, hasil pengukurannya berbeda antara orang yang satu dengan yang lain. Berikut contoh pengukuran satuan tidak baku. Ada depa, jengkal, hasta, kemudian langkah. Nah, tentunya jengkal antara punya Ustazah dan jengkalnya anak-anak tentunya bisa jadi berbeda. Nah, makanya ini disebut dengan tidak baku. Nah, sekarang anak-anak akan mempraktikkan.
Ukurlah benda-benda yang ada di sekitarmu menggunakan satuan tidak baku, kemudian bandingkanlah. Tulislah pada buku tema halaman 5 dan 6. Baik, Ustazah akan melanjutkan penjelasan satuan baku. Satuan baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh siapapun maka akan menghasilkan hasil pengukuran yang sama. Satuan baku untuk mengukur panjang, misalnya milimeter, sentimeter, meter, dan kilometer. Contoh alat ukur panjang satuan baku. Ada penggaris, meteran pita, meteran roll kecil, dan meteran roll besar. Lalu anak-anak, pernahkah kalian mengukur benda? Sekarang kita akan belajar mempraktikkan mengukur panjang benda. Cara mengukur benda menggunakan penggaris. Perhatikan gambar di bawah ini. Pangkal pensil ditaruh tepat di angka 0. Kemudian lihatlah ujung pensil tepat di angka 11. Jadi panjang pensil tersebut adalah 11 cm. Nah, anak-anak semuanya, setelah kamu mengetahui cara mengukur benda dengan menggunakan alat ukur penggaris, ukurlah benda-benda di sekitar menggunakan alat ukur penggaris. Kemudian, tulislah hasil pengukuranmu dalam tabel yang terdapat pada buku tema halaman 8. Selanjutnya, Ustazah mempunyai sebuah bacaan. Ayo membaca. Manfaat hutan. Hutan adalah suatu wilayah yang memiliki banyak tumbuhan-tumbuhan lebat yang berisi antara lain pohon, semak, rumput, dan lain sebagainya, serta menempati daerah yang cukup luas. Hutan memiliki banyak manfaat untuk kita semua. Manfaat hutan antara lain hasil kayu dapat dijual atau diolah menjadi berbagai barang seperti meja, kursi, dan pintu. Hutan juga bermanfaat untuk mencegah longsor dan banjir, serta sebagai paru-paru dunia yang menghasilkan oksigen bagi kehidupan. Nah, anak-anak, dari bacaan tadi tentunya kalian menemukan banyak kosakata. Sekarang buatlah suatu kalimat efektif menggunakan kata di bawah ini. Tulislah pada buku tema halaman 14. Yang pertama dari kata meja. Meja di rumahku terbuat dari kayu. Nomor 2. Lemari. Contoh kalimatnya, ibu menaruh baju yang sudah disetrika ke dalam lemari. Nomor 3. Pintu. Contoh kalimatnya, bentuk pintu adalah persegi panjang. Nomor 4. Jendela. Contoh kalimatnya, aku selalu menutup jendela di sore hari. Nomor 5, kursi. Contoh kalimatnya, ayah duduk di kursi paling depan. Terakhir nomor 6, dari kata rak buku. Contoh kalimatnya, seluruh buku milik kakak tersusun rapi di rak buku. Nah, setelah anak-anak membuat kalimat efektif dari kosakata yang telah kalian temukan tadi, sekarang ayo berdiskusi. Yang pertama, diskusikanlah dengan temanmu tentang dampak negatif dari penebangan hutan secara liar. Beberapa dampak negatif dari penebangan hutan secara liar yaitu menurunnya kesuburan tanah. Jika pohon-pohon hilang, air di dalam tanah akan mudah menguap karena terkena sinar matahari secara langsung.
Hal ini semakin lama akan menyebabkan tanah menjadi kering dan gersang. Silahkan anak-anak menuliskan dampak negatif dari penebangan hutan secara liar yang lainnya. Selanjutnya, nomor 2. Diskusikanlah dengan temanmu fungsi hutan serta cara menjaga dan melestarikannya. Fungsi hutan diantaranya sebagai paru-paru dunia yang dapat menyerap karbon dioksida dan menyediakan oksigen bagi kehidupan makhluk hidup. Kemudian mencegah bencana seperti longsor dan banjir. Juga sebagai penghasil kayu yang dapat digunakan untuk bahan baku pembuatan kertas dan lain-lain. Untuk cara melestarikan hutan, bisa melakukan reboisasi, menerapkan sistem tebang pilih, menerapkan sistem tebang tanam, dan memberikan sanksi bagi yang melakukan penebangan sembarangan. Nah, silahkan seperti nomor 1 tadi, anak-anak juga menuliskan fungsi hutan serta cara menjaga dan melestarikannya selain yang sudah Ustadzah tuliskan. Silahkan anak-anak semuanya berlatih, semua latihan soalnya diisi pada pembelajaran 1 dan 2. Untuk pertemuan pada hari ini, Ustadzah cukupkan. Mari kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih anak-anak solih dan solihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.